Beramai-ramai pemukim Zionis tinggalkan Israel. Sebuah situs Zionis melaporkan peningkatan permintaan dari pemukim Zionis untuk memperoleh kewarganegaraan Eropa dan meninggalkan Israel. Sejak pemilihan umum Knesset pada November lalu muncul fenomena pemukim Zionis beramai-ramai meninggalkan Israel. Situs Time of Israel dalam sebuah laporan mengumumkan bersamaan dengan ketakutan warga Israel menghadapi eskalasi ancaman eksternal dan kondisi internal yang tegang, Kedutaan Besar Prancis di Tel Aviv mengumumkan peningkatan 13% dalam jumlah aplikasi baru Israel untuk kewarganegaraan Prancis. Firma hukum yang menangani masalah kewarganegaraan Eropa telah mengumumkan bahwa jumlah aplikasi baru untuk kewarganegaraan Portugis, Jerman, dan Polandia meningkat puluhan persen sejak Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai Perdana Menteri rezim Zionis yang terjadi setelah gerakan sayap kanan memenangkan lebih banyak suara dalam pemilu Knesset baru-baru ini. Kondisi di wilayah pendudukan semakin memburuk dari hari ke hari yang memicu gelombang migrasi balik dari Israel keluar yang semakin intensif. Para pemimpin Tel Aviv dalam beberapa tahun dan dekade terakhir selalu berusaha mendorong orang Yahudi dari negara lain untuk berimigrasi ke tanah Palestina yang didudukinya. Tidak mengira naiknya Netanyahu akan meningkatkan migrasi balik dari Israel. Mengejutkan, tokoh Fatah meninggal di penjara Israel Palestina geram. Ribuan pengikut dan pasukan Palestina kepung tentara Zionis. Hubungan politik Palestina dan Israel berpotensi memanas jelang awal tahun 2023 ini. Salah satu tokoh pemimpin dari Partai Fatah dilaporkan meninggal di penjara Israel. Tokoh itu adalah Nasser Abu Hamid yang berusia 51 tahun. Salah satu pendiri Brigade Martir Al-Aqsa, ia dipenjara di Israel dengan vonis seumur hidup. Berdasarkan laporan media Israel Haaretz pada Selasa kemarin, Nasser Abu Hamid meninggal dunia karena kanker paru-paru. Akan tetapi pihak Palestina menyebut Israel tidak memberikan pelayanan medis yang layak kepada Nasser Abu Hamid. Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah turut berduka atas kematian tersebut. Protes berupa mogok kerja juga dilakukan untuk protes kematian Abu Hamid. Hal itu turut dilakukan penjaga penjara Israel yang melakukan mogok makan. Abu Hamid terkena 7 vonis penjara seumur hidup karena tindak pidana. Ia ditahan pada tahun 2002. Abu Hamid dianggap sebagai orang dekat Marwan Barghouti, tokoh pemimpin Fatah. Sebelum meninggal, ia sempat ditransfer ke Pusat Medis Samir pada Senin, 19 Desember 2022. Namun kondisinya sudah memburuk. Administrasi penjara Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan karena tak memberikan pelayanan kesehatan dan melanggar hukum internasional. Pelayanan penjara Israel membantah dan berkata Abu Hamid telah dirawat oleh staf medis penjara serta pihak eksternal. Palestine Liberation Organization atau PLO menuntut agar Israel menyerahkan jenazah Abu Hamid agar kembali ke Palestina. Sementara Perdana Menteri Palestina Mahmoud Saleh meminta Palang Merah dan organisasi HAM internasional agar terlibat untuk membebaskan narapidana Palestina yang sakit. Hal ini membuat geram pasukan dan para pengikut dari Fatah dan juga perlawanan lainnya turun gunung menuju penjara-penjara Israel yang berisi banyak warga Palestina. Pengepungan ini membuat pihak Israel waspada karena bisa menimbulkan kerusuhan yang semakin dalam. Pendiri gerakan pemukiman Israel meninggal dunia.
Salah satu pendiri gerakan pemukiman Israel, Chaim Druckmann, telah meninggal dunia pada usia 90 tahun. Dia dirawat di rumah sakit awal bulan ini di Pusat Medis Hadassah, Yerusalem, yang mengkonfirmasi kematiannya pada Ahad malam. Druckmann adalah tokoh terkemuka dalam gerakan Zionis religius di Israel dan pendukung utama permukiman Yahudi di tepi barat jalur Gaza dan semenanjung Sinai. Setelah Israel merebut wilayah tersebut dalam Perang Timur Tengah 1967, dia menjabat beberapa periode sebagai anggota Knesset atau Parlemen Israel dengan cikal bakal Partai Religius Zionism saat ini. Sosok Druckmann menyerukan pencaplokan tepi barat yang diduduki dan sekitar 2,5 juta warga Palestina yang tinggal di bawah pendudukan Israel bersama sekitar 500.000 pemukim Yahudi. Orang-orang Palestina mencari wilayah itu bersama dengan jalur Gaza dan Yerusalem Timur sebagai negara merdeka di masa depan. Sementara komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap pemukiman Israel ilegal dan menjadi penghalang perdamaian. Rabi itu pun menganjurkan agar hukum agama Yahudi mengatur negara Israel, posisi yang dianut oleh para pengikutnya. Tidak ada masalah apapun dengan negara yang dijalankan oleh hukum agama Yahudi, katanya kepada media Israel dalam salah satu wawancara terakhirnya bulan lalu. Apa yang Anda lakukan di rumah adalah urusan Anda, tetapi di luar ini adalah negara Yahudi. Druckmann dianugerahi penghargaan Israel atau penghargaan sipil tertinggi di Israel untuk pencapaian seumur hidup pada 2012. Dia akan dimakamkan di pemakaman dekat kampung halamannya Israel Selatan.